Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Baik, jadi sore ini kita akan mengkaji sesuatu ya. Ya iyalah, ini kajian Imamati yang pertama nih Ibu. Jadi Imamati punya series untuk bidang Imamati itu punya series kajian gitu. Dan ini yang perdana. Kali ini yang perdana kita akan bahas mengenai wanita dan pergaulan. Nah, gimana nanti lanjutnya? Kita akan bahas-bahas lagi sama Ibu Siti Majidah ya lebih lanjut. Tapi sebelum itu, ya mari kita buka acara ini dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah selanjutnya langsung akan ada pemaparan terkait materi dari ibunya mengenai wanita dan pergaulan itu sendiri. Tapi sebelum itu, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Ibu Siti Majidah ini. Nama beliau adalah Siti Majidah LC MA, lahirnya di Sleman 25 Juli 1985. Wah, hampir ulang tahun. Hampir ulang tahun ya, Bu. Seminggu lagi ya, kurang lebih seminggu lagi. Insyaallah. Ya. Alamatnya di Sawahan RT 3, Sawahan RT 3 RW 31 gitu ya. Logotirto, Gampeng, Sleman. S1-nya di Universitas Al-Azhar, jurusan Syariah Islam, lulus tahun 2009. Kemudian S2-nya di UGM, lulus tahun 2012, mengambil ekonomi Islam. Riwayat pekerjaannya menjadi dosen LPPI Unisa. Kemudian ada beberapa aktivitas, banyak sekali nih, aktivitas di Muhammadiyah maupun organisasi lain ya. Ini ada yang pertama bagian dakwah PP Nasyidul Aisyah, kemudian juga bagian ekonomi pimpinan pusat Nasyidul Aisyah, kemudian anggota Majelis Tablik Aisyah nggak Niki? Iya. Ya. Terus bagian dakwah pimpinan ranting Nasyidul Aisyah juga pernah. Terus Departemen Pengembangan Ekonomi Mikro DPW Ikatan Ahli Ekonomi Islam Yogyakarta, kemudian Koordinator Wilayah DPP Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian Dewan Pengawas Syariah BMT SPS UGM. Karya tulisnya juga banyak, ini ada bukunya sudah 3, Masya Allah. Ini yang pertama ada Bahasa Arab untuk Perbankan Syariah, kemudian Panduan Dakwah Mubalighah Nasyidul Aisyah, kemudian ada juga modul pelatihan Samara Course Nasyidul Aisyah. Kemudian karya ilmiahnya ada yang pertama pengaruh segmentasi religius, demografis, dan benefit terhadap keputusan membeli di Baitul Muslim Asidik. Ini sebuah tesis dan diterbitkan di Islamic Economic Journal Unida Gontor. Kemudian yang kedua ada pasar modal syariah benchmark pasar modal syariah di Indonesia dengan Malaysia yang terbitkannya di jurnal Rasail. Pak. Nah, yang terbaru buku ini Mbak, pandemi COVID Mbak, fatwa dan pandemi COVID. Oh itu ada yang terbaru yang terkait dengan ekonomi di pandemi COVID. Oh, sangat. Masya Allah produktif sekali ya Ibu Siti Majidah ini. Ya harus dicontoh, gak cuman ini mager-mageran aja kitanya. Nonton drakor habis itu udah gitu kan. Jangan ya. Ya kita mencoba produktif untuk ini. Untuk ya selama pandemi ini kayak Ibu Siti Majidah. Nah, itu mungkin perkenalan singkatnya kurang lebih itu ya dari CV tadi. Nanti lebih lanjut bisa mungkin mau menghubungi email, mungkin mau ada gimana gitu, boleh nggak Bu? Ya nanti kalau mau ada. Nah, selanjutnya ini langsung mohon Bu terkait dengan pemaparan materinya oleh Ibu Siti Majidah. Kepada Ibu Siti Majidah kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini agak gelap ya. Kok bisa ya? Mungkin melawan cahaya ya. Iya. Biasanya nggak gelap kalau malam. Itu saya nyalakan ini dulu aja. Saya balik aja, berbalik. Nah, kalau berbalik kelihatan ini. Ya, agak terang sedikit. Mau dibantu screen share-nya nggih, buatan Bu? Iya, dibantu. Iya, dibantu Mbak. Tak tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Sebentar. Sudah ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita melaksanakan kajian pertama kita ya bersama teman-teman Imawati ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan terkait dengan adabul mar'ah fil Islam. Nah, kalau kita berbicara adab ya, adab itu kan dari bahasa Arab. Nah, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia adab ya, itu maknanya adalah budi pekerti, kemudian etika, atau yang biasa kita kenal dengan akhlak. Nah, ini adalah sebuah kajian yang sangat menarik ya. Karena kajian ini kita membahas mengenai bagaimana adab mar'ah. Mar'ah itu adalah seorang perempuan. Bagaimana adab seorang perempuan di dalam Islam. Ya. Kenapa penting kita bahas? Nah, karena di dalam pembahasan ini ya kita akan mengetahui bahwa penciptaan Allah ya atas perempuan dan laki-laki keduanya memang secara anatomis itu kan berbeda. Tetapi keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang mana saling melengkapi. Jadi relasinya itu adalah relasi saling melengkapi ya, ada kesetaraan. Tetapi kesetaraannya ini tidak dalam semua aspek. Ada beberapa hal yang tidak bisa dimasuki oleh perempuan dan juga sebaliknya. Nah, mar'ah atau perempuan di dalam Islam itu adalah sosok yang sangat dimuliakan. Ya, Islam ini agama yang sangat memuliakan, sangat mengangkat tinggi derajat wanita. Kalau kita flashback ya ke cerita-cerita sejarah Islam atau sirah nabawiyah, sebelum datangnya Islam atau zaman pra-Islam yang dikenal dengan zaman jahiliyah pada masa dulu ya, kita mengenal bahwa pada zaman jahiliyah ini atau pada masa Yunani atau pada masa kepemimpinan penguasaan Imperium Romawi dan Yunani, perempuan itu tidak memiliki martabat, bahkan mungkin hanya dijadikan sebagai objek seksual, ya, dan tidak memiliki hak untuk bisa mengembangkan dirinya. Nah, baru kemudian ketika Islam datang, nah, Islam adalah ajaran yang membahas berbagai macam aspek ya. Jadi ajaran Islam itu sangat komprehensif, tidak hanya dalam aspek teologis atau akidah, tetapi juga dalam aspek akhlak, kemudian dalam aspek kehidupan duniawiyah. Nah, di dalam Islam, misi pertama yang diusung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus mendakwahkan Islam adalah menyempurnakan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus ke tengah-tengah umat manusia liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, ya, akhlak yang mulia, makarimal akhlak." Nah, liutammima ini ada tasdidnya, jadi ada penekanan di sini ya. Kita ketahui bersama bahwa pada masa zaman jahiliyah ya, yang jahiliyah itu bukan hanya di
Mekah saja, bukan hanya di Jazirah Arab, ya. Tetapi memang yang tingkat kejahiliyahnya sangat ini memang di Arab, karena di Arab itu juga tidak memiliki pemimpin, ya. Mereka saling bunuh-membunuh, dan jahiliyahnya itu bukan disebabkan oleh kebodohan intelektual mereka, bukan. Secara intelektual, misalnya dalam hafalan, mereka bagus, kuat hafalannya. Secara siasat dagang, kecerdasan dalam berdagang, mereka bagus. Kekuatan hafalan bagus. Tetapi jahiliyah di sini lebih kepada akhlak atau moralitas mereka. Di mana ketika itu mereka dalam, kalau di Al-Quran dikatakan, fi dolalim mubin, dalam kesesatan yang sangat nyata. Ya, kalau kita baca ya di buku-buku sejarah bagaimana jahiliyahnya orang Arab, ya, salah satunya mereka saling berperang antara satu suku dengan suku yang lain, kemudian mabuk-mabukan, tidak mau dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian tidak menghargai perempuan. Bahkan ada di salah satu suku di Jazirah Arab itu, ketika memiliki anak perempuan, mereka langsung naik pitam gitu ya, merah padam, marah, malu. Nah, kemudian membunuh hidup-hidup putri mereka, ya, ketika melahirkan anak perempuan, belum sempat merasakan indahnya hidup di dunia ini, ya, atau indahnya pelukan dari seorang ibu, ya, belayan dari seorang ibu, langsung dikubur hidup-hidup anak perempuan. Dan perempuan pada waktu itu kalau memiliki anak perempuan itu bagi mereka itu tidak apa ya, merasa bahwa itu sebagai sebuah aib, bukan menjadi sebuah kebanggaan. Ya, mungkin karena pada waktu itu perempuan itu biasa dijadikan tawanan perang ketika terjadi peperangan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian ketika itu perempuan juga menjadi objek seksual dan lain sebagainya. Dan ini tidak hanya terjadi di Jazirah Arab, ya, bahkan di pemahaman Yahudi gitu, ya. Itu juga atau di penganut agama Nasrani, ya. Itu juga banyak yang menganggap perempuan itu sebagai makhluk yang kalau dalam pemahaman mereka itu pembawa sial, karena penyebab dari turunnya Adam dari langit ke bumi. Bahkan ada juga yang menganggap ketika perempuan itu dalam keadaan haid, nah maka itu kemudian diasingkan, ya, tidak boleh berada di tengah-tengah keluarganya dan lain sebagainya. Nah, kemudian datanglah Islam. Datanglah Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan bagaimana kita memuliakan perempuan. Ya. Nah, ajaran Islam itu banyak atau cepat diterima oleh masyarakat Arab pada waktu itu, ya. Karena beberapa kandungan yang diberikan atau kandungan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu ajarannya betul-betul mengaktualisasikan hal-hal yang tidak pernah mereka dapatkan pada masa itu. Salah satunya ya persamaan, bahwa semua manusia itu sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Tidak ada kasta-kasta, kasta bangsawan, budak itu tidak ada, dan mengangkat derajat perempuan. Nah, inilah yang menyebabkan Islam itu kemudian mudah diterima. Nah, ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, nah Rasulullah mengatakan bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ya, nah, istri beliau juga mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Di dalam surat Al-Ahzab, ya, disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada jiwa Nabi itu uswah hasanah, teladan yang baik. Ya, teladan yang baik dalam segala aspek. Ketika beliau mengemban amanah sebagai nabi, ketika beliau menjadi sahabat, ketika beliau menjadi panglima perang,
beliau betul-betul memberikan teladan dalam setiap atau contoh yang baiknya dalam setiap perbuatan dan ucapan beliau. Nah, ini yang dikatakan bahwa salah satu yang membuat dakwah Islam itu cepat menyebar adalah keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Bahkan salah satu penulis 100 tokoh berpengaruh di dunia ya, Michael Hart itu ya, menempatkan Rasulullah sebagai tokoh pertama dibandingkan Tuhan yang dia yakini yaitu Isa ya atau Yesus ya. Karena dia mengakui bahwa kepemimpinan Muhammad itu mampu memberikan dampak luar biasa, bahkan mampu merubah sebuah masyarakat yang tadinya dalam keadaan bebal, dalam keadaan jahiliyah, sesat, menjadi masyarakat yang beradab. Nah, kemudian ketika itu ada beberapa yang bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Nah, Nabi selalu mengatakan bahwa Islam itu adalah akhlak yang baik. Nah, kemudian ditanya lagi kedua kalinya, apa yang dimaksud dengan Islam? Jawaban Nabi pun sama, yaitu Islam adalah akhlak yang baik. Itu 3 kali ditanyakan. Nah, kemudian di hadis lain Nabi juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan seorang muslim itu adalah yang menjaga lisannya dari gangguan yang menjaga saudaranya ya. Ketika ditanya siapa itu muslim, kalau ditanya apa itu Islam, jawabannya adalah akhlak yang baik. Tapi kalau ditanya siapa itu muslim, maka dia menjawabnya muslim adalah yang mampu menjaga saudaranya dari gangguan lidah ya atau lisan dan gangguan tangannya. Nah, jadi untuk menjadi seorang mukmin itu seperti itu, untuk menjadi orang muslim itu seperti itu. Nah, itu adalah salah satu hadis Nabi terkait dengan akhlak. Nah, kalau kita berbicara dengan akhlak, nah, akhlak itu bedanya apa dengan etika, apa bedanya dengan moral ya? Sebelum kita masuk ke adabul mar'ah ya, kita dahului dulu dengan akhlak, definisi akhlak ya. Bahwa akhlak itu kalau kita mengutip pendapat Pak Yunahar Ilyas ya di dalam bukunya Kuliah Akhlak, beliau mengatakan bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang terjadi secara spontan. Dan dia tertanam di dalam jiwa, menghujam sangat yakin gitu ya. Spontan dikeluarkan. Dan biasanya akhlak seseorang itu juga dipengaruhi oleh bagaimana keyakinan dan aturan yang dia yakini. Atau dipengaruhi oleh tingkat akidah dan syariatnya. Nah, kalau kita melihat kerangka ajaran Islam ya, kerangka ajaran Islam itu kan yang paling utama, yang pertama yaitu adalah akidah. Akidah ini kan semacam keyakinan ya, atau ikatan yang sangat kuat, keyakinan kita kepada kepada zat yang maha tinggi, yang mana zat itu adalah zat yang mengatur segala kehidupan kita dan mengawasi kita setiap saat. Nah, dari keyakinan ini, kalau keyakinan kita ini atau akidah kita ini betul, al-aqidah as-shahihah, akidah kita ini betul, maka syariat yang kita jalani itu juga akan betul. Jadi ibaratnya akidah itu adalah akar di dalam pohon, dan itu harus dipupuk, harus dikuatkan ya. Dia harus kokoh untuk mampu menunjang pohon nanti. Nah, kemudian syariat itu adalah batangnya itu, batang pohonnya. Nah, kalau dia akidahnya baik, maka syariat yang dia lakukan juga akan baik. Nah, kemudian nanti buahnya adalah akhlak. Ya, jadi kalau kita itu akidah shahihah, syariatnya juga syariat yang betul, syariat Islamiyah as-shahihah, kemudian nanti akhlaknya akan menjadi akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji. Tapi kebalikannya, kalau akidah kita itu salah, ya tidak sahih, kemudian syariat yang kita ikuti juga salah, maka akan menghasilkan akhlak
madmumah atau akhlak yang keji, yang buruk. Nah, itu pentingnya ya, bahwa landasan dari akhlak itu adalah akidah dan syariat. Nah, di dalam buku Adabul Mar'ah fil Islam yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih ya, di dalam buku ini membahas terkait dengan adab perempuan di dalam Islam. Ditekankan bahwa adab seorang perempuan itu landasannya adalah akidah yang dia yakini dan syariat yang dia laksanakan. Ya, ini bukan akhlak ya, syariat yang dia laksanakan. Nah, kemudian di buku ini dikatakan bahwa sebetulnya perempuan dan laki-laki itu kan diciptakan min nafsi wahidah, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Ya. Meskipun demikian, masing-masing memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Nah, ini kok salah ininya, ayatnya. Ini ayatnya mestinya bukan yang ini. Nah, saya tadi belum. Ayatnya mestinya adalah bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda lita'arufu, untuk saling mengenal. Ya, untuk saling mengenal. Nah, kemudian untuk saling memahami masing-masing dari hak dan kewajiban dari masing-masing ciptaan tersebut, misalnya laki-laki dan perempuan. Maka kemudian kalau kita mengkaji buku Adabul Mar'ah fil Islam, ada beberapa aspek yang dibahas di dalam buku itu ya. Yang pertama yaitu bagaimana adab atau pergaulan perempuan di dalam rumah tangga, kemudian di dalam masyarakat, kemudian di dalam pendidikan di sekolah. Nah, kemudian juga ada pembahasan terkait dengan bagaimana hubungan atau relasi wanita dengan ilmu pengetahuan, wanita dengan kesenian, kemudian disebutkan juga di dalamnya adalah tentang kisah-kisah perempuan pejuang fenomenal ya pada masa sejarah Islam seperti Aisyah, Khadijah, Asma, Rabi'atul Adawiyah dan lain sebagainya. Nah, baik, kita mulai dari pergaulan di dalam rumah tangga. Nah, salah satu tujuan dari berumah tangga ya ini ya. Tujuannya kan selain beribadah kepada Allah ya, itu juga ingin ingin membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau Anda baca surat Ar-Rum ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Bahwa Allah itu akan menciptakan dari jenis kamu berpasang-pasangan. Untuk apa? Litas kuno. Supaya kita itu bisa sakan. Tas kuno itu sakinah. Supaya kita ini bisa damai, tenang. Yang biasanya dilanda penyakit andilau ya, antara dilema dan galau. Nah, dengan menikah itu akan hilang penyakit andilaunya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sakinah, siapa di sini yang suka sama andilau? Nah, yang suka andilau, maka segera menikah nanti menjadi sakinah, bukan andilau lagi. Nah, sakinah itu tidak akan terjadi kalau tidak adanya mawaddah warahmah. Ya, mawaddah warahmah itu ya kasih dan sayang. Itu adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda dan untuk membuktikannya pun juga berbeda. Ya. Maka kalau kita ingin keluarga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah ya. Ya, kalau kita definisikan sakinah itu kan kalau dalam bahasa Arab ya itu kan dari dua akar kata ya. Sikin itu adalah pisau, maka kalau dia ingin tajam harus selalu diasah. Begitu juga keluarga sakinah, kalau ingin bahagia kan harus selalu diasah. Keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tanpa masalah, bukan. Tetapi keluarga yang mampu mengelola masalah itu menjadi maslahah. Nah,
Kemudian kalimat sakinah yang kedua yaitu dari kalimat sakan. Sakan itu damai ya, tempat tinggal. Orang kan kalau punya tempat tinggal, punya rumah ya dia damai, dia tenang. Begitu juga seseorang ketika dia galau, ada tambatan untuk dia mengutarakan kegalauannya, maka dia tenang. Udah nggak usah long distance relationship ya biasanya ya mahasiswa itu ya. Nah, sudah betul-betul ketemu dan ada tautannya dan tenang di situ. Dan itu diawali dengan mawaddah warahmah. Mawaddah itu ya kasih dan sayang. Biasanya kalau kita itu kalau kita itu melihat pasangan kita ya, pasti yang membuat kita jatuh hati pertama kali itu kan secara fisik ya, physically. Itu tidak bisa dinafikan ya. Nah, misalnya ketampanannya atau kecantikannya, dan itu relatif ya antara satu dengan yang lain. Nah, itu kemudian bisa membuat dia itu senang melihat pasangannya. Tetapi ini tidak abadi. Coba besok kalau mbaknya ini sudah menikah ya, Thomas ini ya sudah menikah, 30 tahun ke depan kan sudah menjadi, atau 40 tahun ke depan kan sudah menjadi nenek kakek, sudah keriput. Yang tadinya melihat pasangan kita itu tampan, gagah, kuat ya. Nah, kemudian menjadi keriput ya. Mungkin menjadi ompong. Nah, ini membutuhkan rahmah tadi. Nah, jadi rahmah itu lebih kepada pembuktian selama bertahun-tahun. Nah, bagaimana caranya itu kita bisa mewujudkan itu ya? Bagaimana caranya bisa mewujudkan itu? Yang pertama adalah dimulai dari mencari pasangan hidup. Nah, mencari pasangan hidup itu bagaimana? Mencari pasangan hidup itu ya. Kalau di dalam hadis Nabi ya dikatakan Rasulullah bersabda, tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi ya untuk 4 hal. Yang pertama adalah 5 liha. Ya, 5 liha itu ya hartanya ya. Hartanya bagaimana, kemampuan finansialnya, atau kalau seandainya tidak bisa ya, maka bisa misalnya melihat dari kalau laki-laki ya, itu adalah tanggung jawab atau kesanggupan dia untuk memenuhi nafkah lahiriah ya, atau nafkah materinya kepada pasangannya. Nah, tetapi jangan kemudian takut ya untuk menikah ya. Karena Allah itu sudah menjamin ya, barang siapa yang menikah dengan tujuan niat lillahi ta'ala, maka Allah akan membukakan pintu rezekinya. Tetapi memang ini salah satu hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin memilih calon atau pasangan hidup. Wali nasabiha, yaitu nasabnya, keturunannya. Wali jamaliha, kecantikannya, ya, kecantikannya. Wali diniha, dan agamanya. Nah, ini adalah 4 kriteria yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah ketika mencari pasangan hidup. Kemudian Nabi mengatakan, fadfar bidzatiddin taribat yadaka. Tapi kalau kamu mengutamakan agamanya, maka kamu akan tidak menyesal atau kamu akan beruntung. Taribat yadaka, kamu akan beruntung. Nah, Buya Hamka itu pernah mengibaratkannya bahwa 4 kriteria yang sudah disebutkan oleh Rasulullah ini, yang ketiga, 3-3-nya itu ya, yaitu mal, nasab, dan jamal, itu nilainya adalah angka 0. Nah, angka 0 itu kan tidak ada nilainya ya, kalau tidak ada angka lain di depannya. Sedangkan agama itu memiliki angka atau skor 1. Maka kalau kita memilih agama di depan dari 3, maka nilainya adalah 1000. Seperti itu. Tapi kalau kita mengutamakan 3 dari 1, maka itu tidak akan ada nilainya yang ketiga itu. Nah,
Karena ketika kita mengarungi sebuah rumah tangga ya, itu kalau kita lihat bahwa rumah tangga itu adalah ibadah yang sangat lama. Ibadah yang sangat lama itu ya rumah tangga itu. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan pasangan kita dan dengan anak-anak kita. Nah, di dalam buku ada Bul Mar'ah fil Islam. Nah, ini dijelaskan terkait dengan bagaimana ada perempuan dalam menjalani rumah tangga. Ya, bahwa perempuan yang ideal gitu kan ya, ketika menjalani rumah tangganya dengan suaminya, maka dia harus memiliki beberapa adab dalam berumah tangga. Nah, ini karena yang dibahas adalah perempuan, ya kita lebih fokus ke perempuan. Nah, karena kalau kita memilih agamanya, maka sudah pasti kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungan, ya. Karena kalau dia paham agamanya, maka insya Allah dia adalah perempuan yang soleh, ya, bersolehah ya. Nah, bagaimana ada perempuan dalam rumah tangga? Rasulullah bersabda, dan sebaik-baiknya wanita adalah yang menggembirakan ketika engkau melihatnya, dan yang menaati kamu ketika kamu menyuruhnya, dan dia memelihara marwah dirinya dan hartamu ketika ketiadaanmu. Nah, jadi ada perempuan di dalam rumah tangga itu bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai istri saja ya, tetapi dia juga memiliki banyak sekali peran ya. Perannya itu ganda. Dia sebagai istri ya, dia sebagai ibu dari anak-anak ya. Maka yang pertama adalah taat kepada suami selama tidak bermaksiat. Nah, Rasulullah itu pernah bersabda, seandainya manusia itu boleh bersujud kepada manusia yang lain, maka saya perintahkan istri itu bersujud tidak di depan suaminya. Tetapi taat kepada suami itu selama kepada hal-hal yang tidak bermaksiat. La ta'ah fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah menjaga amanah suami dan menjaga aib masing-masing dari pasangan. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa pasangan suami istri itu adalah ibaratnya seperti pakaian. Pakaian yang saling menutupi. Jadi jangan kemudian kita mengumbar aib dari masing-masing pasangan kita. Terutama ya suami istri yang baru menikah ya, pasangan-pasangan muda itu kalau sedang kumpul-kumpul arisan atau kumpul-kumpul dengan temannya ya, itu jangan sampai kita membuka aib dari masing-masing pasangan kita. Atau misalnya walaupun itu dalam bentuk bercanda ya misalnya ya, itu juga tidak boleh membuka aib. Di hadapan keluarga masing-masing juga jangan kita buka aib pasangan kita. Karena ibaratnya seperti pakaian yang saling menutupi aurat masing-masing. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita berbicara orang tua di sini, kalau sudah menikah, orang tuanya jadi 4. Tidak lagi menjadi 2. Ya. Karena kita juga harus berbakti kepada mertua atau ibu dan bapak mertua. Ini kan penting. Kemudian yang keempat adalah sopan, santun, pandai berhias di depan suami. Nah ini ya, kadang ini kita salah memahami ya. Kalau pada zaman modern ini mungkin banyak perempuan yang lebih senang berhias ketika akan keluar ke masyarakat ya atau keluar rumah ya. Tetapi ketika di dalam rumah kemudian dia berdandan seenaknya. Nah ini sebetulnya kebalik, mestinya kalau di dalam rumah kita berhias di depan suami kita. Nah ini kok lebih ke perempuan semua. Nah bagaimana untuk laki-laki? Nah Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya seorang mukmin atau laki-laki adalah yang paling baik kepada keluarganya. Akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya
Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu contoh seorang mukmin yang paling baik akhlaknya karena paling baik terhadap keluarganya. Nah, ini ya adab di dalam rumah tangga. Kemudian peran yang kedua adalah sebagai pendidik ya, sebagai pendidik. Tadi saya katakan bahwa perempuan itu sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak. Maka ada perempuan di dalam rumah tangga, dia harus mampu mendidik anak-anaknya. Ya, mendidik anak-anaknya. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula. Ya, bahwa ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Iza adattaha, kalau kita menyiapkan ibu-ibu itu dengan sebaik-baiknya, adatta sa'ban thayyibal a'raq. Kalau kita itu menyiapkan perempuan dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya kita sedang menyiapkan generasi terbaik. Nah, ini ya. Jadi peran perempuan itu sungguh sangat luar biasa dalam mendidik anak-anaknya. Karena perempuan atau ibu itu ibarat sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ya, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan pendidikan di dalam rumah tangga itu ibaratnya kita sedang tempat penyemaian bibit bagi pohon ya. Kalau itu kuat, maka masyarakat juga akan kuat. Generasi yang dihasilkan juga akan kuat. Dan pendidikannya atau pemberian orang tua yang paling baik, yang paling utama untuk anak-anaknya adalah pendidikan yang baik. Maka kalau seandainya kita memiliki peran ganda ya, sebagai istri, sebagai ibu, dan kemudian bekerja di luar rumah, maka jangan melupakan fungsi atau tugas utama kita, ya tadi, sebagai istri dan ibu dari anak-anak kita. Dan sebagai ibu dari anak-anak kita, kita menjadi sekolah pertama mereka. Ya. Kemudian disebutkan bahwa walaupun ibu itu sebagai sekolah pertamanya, namun pendidikan anak itu tidak bisa hanya dibebankan kepada ibu saja. Karena pendidikan itu, terutama pendidikan seorang anak ya, itu harus memiliki visi dan misi yang sama antara ibu dan ayah. Maka kemudian ada beberapa yang mengatakan walaupun ibu itu sebagai sekolah pertama, tetapi ayah sebagai kepala sekolahnya. Nah, artinya apa? Artinya seorang ayah, ya ini ya, Mas ya, di sini imawan-imawan ya yang akan menikah dalam waktu dekat nanti ya. Jangan lupa bahwa fungsi Anda itu sebagai kepala sekolah, yang mana harus memiliki visi misi akan dibawa kemana sekolah dan anak-anak didik kita ini. Jangan sampai kita itu hanya berfungsi sebagai orang tua biologis. Orang tua biologis itu ya hanya berfungsi untuk melahirkan dan membesarkan saja, tetapi fungsi ideologis anak-anak kita tercerabut atau terambil secara paksa oleh faham-faham yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Ya mungkin kita menganggap diri kita hanya sebagai ATM bagi anak-anak kita. Yang penting saya sudah melahirkan, yang penting saya sudah memberikan fasilitas, tetapi tidak mau tahu bagaimana pendidikan anak-anaknya, bagaimana pendidikan agamanya, bagaimana pendidikan akhlaknya. Padahal itu semua pertama kali diajarkan di dalam rumah tangga. Bagaimana kita menguatkan akidah anak itu ya sejak dini. Sejak usia dini mereka kita sudah menguatkan akidah anak-anak kita. Kemudian mengajarkan tentang sopan santun, akhlak yang baik. Nah, ini yang mestinya kita pahami sebagai orang tua. Jangan sampai keinginan kita untuk untuk memperbaiki ekonomi keluarga atau untuk bekerja melupakan amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Karena anak itu adalah amanah ya. Anak-anak adalah amanah, maka sudah menjadi tugas kita untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, pendidikan untuk anak-anak itu ada 3. Ya, kalau di dalam buku ini dikatakan pendidikannya ada 3.
Yang pertama adalah pendidikan jasmaniah, bagaimana jasmaninya, fisik anak-anak kita itu menjadi fisik yang kuat, sehat, ya, akalnya cerdas. Nah, itu harus diberikan makanan yang bergizi, ya, kemudian diberikan stimulus-stimulus yang baik untuk anak-anak kita. Nah, ini pendidikan jasmaniah, ya. Bahkan ada juga yang mengatakan dalam tarbiyatul Islam, ya, pendidikan Islam dikatakan berilah anak-anak kita tuh makan ya seperti daging, ikan. Nah, ini penting untuk kekuatan jasmaniah dia, fisik dia. Kemudian olahraga yang bisa menguatkan fisiknya seperti berenang, memanah, berkuda. Ini yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidikan intelektual. Itu penting. Bagaimana kita mendidik intelektual anak-anak kita. Kecerdasan anak-anak kita ini ya dilatih. Nah, karena kan kalau tidak dilatih, tidak dibiasakan, ya mungkin anak-anak akan malas. Dan kita ketahui bersama bahwa sekarang mendidik anak-anak pada zaman now, ya, itu tidak semudah pada zaman dulu. Terlebih pada zaman sekarang kita dihadapkan dengan kemajuan arus informasi yang sangat cepat, ya. Kemudian media sosial yang betul-betul kalau tidak kita awasi dengan sebaik-baiknya, anak-anak kita akan menjadi korban dari kemajuan kemajuan teknologi ini. Maka kita bekali intelektual anak-anak kita, ya, pendidikan akal dari anak-anak kita ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan spiritual. Pendidikan akidahnya, ya, atau bagaimana spiritualitas anak-anak itu, ya. Maka kita tanamkan akidah itu sejak usia dini. Ya kan? Kita tanamkan akidah kepada anak-anak kita sejak usia dini. Nah, inilah adab dalam mendidik anak. Adabul mar'ah atau adab perempuan dalam rumah tangga, yaitu yang pertama adalah adab dia sebagai istri, dan yang kedua adalah adab dia sebagai ibu dari anak-anak, bagaimana mendidik anak-anaknya. Ya, lanjut next. Yang kedua adalah adabul mar'ah atau adab perempuan dalam masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat itu adalah satu kesatuan dari sejumlah rumah tangga. Bangsa yang kuat itu ya dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Dari keluarga, kemudian masyarakat yang baik, nah kemudian bangsa itu juga akan kuat. Nah, pergaulan perempuan di dalam masyarakat itu dibagi menjadi 3. Nah, di buku ini disebutkan pergaulan dengan tetangga, pergaulan dalam bertamu dan menerima tamu, termasuk juga pergaulan dalam masyarakat. Nah, pergaulan dengan tetangga itu ada banyak hadis yang berbicara bagaimana pentingnya membina hubungan baik dengan tetangga. Rasulullah selalu mengingatkan, ya, perhatikan tetanggamu, perhatikan tetanggamu. Di dalam hadis Nabi disebutkan, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah atau berbuat baiklah dengan tetangganya. Karena tetangga itu ibarat ibarat saudara kita. Nah, hadis lain juga mengatakan janganlah sampai kamu tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetanggamu dalam keadaan lapar. Ya. Nah, ini pentingnya kita menjaga hubungan atau pergaulan kita dengan tetangga kita. Salah satunya ya dengan tidak mencampuri urusan pribadi tetangga, kemudian saling tolong-menolong dengan tetangga kita, saling mengunjungi. Atau kalau di dalam hadis dikatakan hakul muslim alal muslim, itu ada beberapa, ya, bahwa hak muslim atas muslim yang lain. Salah satunya kalau sakit ya kita kunjungi. Kemudian kalau ada yang meninggal ya kita sholati dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hak muslim atau muslim yang lain. Jadi pergaulan dengan tetangga. Kemudian pergaulan dalam bertamu dan menerima tamu. Nah, ini sudah diberikan adab-adabnya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana tata cara kita bertamu dan menerima tamu. Dalam bertamu, maka yang pertama, ya,
Jangan lupa kita mengucapkan salam, ya. Kemudian bertamu itu tidak berlama-lama, ya. Kemudian tahu waktunya kapan yang tepat. Jangan ketika waktu orang beristirahat kita bertamu. Kemudian bagaimana adab menerima tamu? Salah satunya kalau di dalam hadis bahwa menerima tamu itu kalau dalam waktu 3 hari itu ya, maka muliakanlah tamu kita. Ya, kita berikan masakan yang terbaik, kita berikan hidangan yang terbaik, kita bermuka manis dan lain sebagainya. Kemudian pergaulan di dalam masyarakat. Nah, pergaulan di dalam masyarakat itu sebetulnya sudah termaktub pergaulan dengan tetangga dan dengan tamu. Tetapi kalau di dalam buku lain ya, kalau di dalam buku ini hanya itu pembahasannya. Tapi kalau kita baca di buku-buku lain, bagaimana pergaulan dalam masyarakat itu salah satunya juga mencakup pergaulan dengan sebaya kita atau pergaulan muda-mudi itu penting. Kalau kita baca buku Kuliah Akhlak ya milik Pak Yunahar Ilyas ya, bagaimana pergaulan dengan muda-mudi saat ini ya, kalau kita lihat ya, di situ dikatakan bahwa salah satunya yaitu tidak melakukan khalwat. Nah, ini penting, tidak melakukan khalwat. Ya, kita lihat ya pada zaman sekarang ini pergaulan muda-mudi kita itu kadang sudah kelewat batas. Ya. Banyak yang menganggap bahwa berdua-duaan, kemudian pacaran itu hal yang sangat lumrah. Bahkan kalau tidak punya pacar atau mungkin tidak ngedate minggu ya, malam minggu itu dianggap sebagai kampungan. Tapi sebetulnya kalau kita baca ya di dalam buku ini ya, bagaimana adab dalam pergaulan dengan dengan lawan jenis kita, salah satunya yaitu saling menundukkan pandangan. Kemudian tidak berkhalwat ya. Rasulullah bersabda, kalau seandainya ada laki-laki dan perempuan berkhalwat, maka yang ketiga adalah setan. Kemudian pergaulan dengan yang berlainan agama dengan kita, yaitu kita mengedepankan sikap toleransi. Nah, toleransi itu bukan kemudian kita mencampur adukkan ritual agama kita dengan agama mereka, bukan. Ya, jadi yang dimaksud dengan toleransi beragama di sini adalah bagaimana kita menghargai apa yang mereka yakini, menghormati apa yang mereka yakini, tanpa kita ikut campur untuk mempraktekkan seperti apa yang mereka praktekkan. Ya, dulu ya. Ada asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun ya. Mereka berkata kepada Rasulullah, bagaimana kalau seandainya engkau ya Rasulullah beribadah kepada Tuhan kami dan kami beribadah kepada Tuhan kamu. Kemudian turunlah surat Kuliah ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang kafir bahwa saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, bagiku juga agamaku. Jadi toleransi yang difahami sekarang itu kadang salah. Ada orang menganggap toleransi itu yang kita ikut-ikutan praktik ibadah dia. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita saling menghargai, kita saling menghormati keyakinan masing-masing tanpa ada pemaksaan untuk mengikuti atau mencampur adukan akidah kita. Nah, pergaulan di dalam masyarakat itu penting. Di antaranya tadi menumbuhkan sikap toleransi, menjaga pergaulan sesama pemuda dan pemudi, memikirkan bagaimana masalah-masalah masyarakat kita. Ya, terutama pada masa pandemi ini ya, kita lihat bahwa pandemi wabah COVID-19 yang sudah melanda Indonesia 1 tahun lebih ini memporak-porandakan tatanan sosial dan ekonomi. Maka pergaulan yang bisa kita contohkan di dalam masyarakat yaitu bagaimana kita menumbuhkan sikap solidaritas dengan sesama masyarakat kita. Terutama mereka yang memiliki imbas atau yang mendapatkan imbas secara ekonomi dan sosial ketika menjalani masa-masa pandemi COVID-19 ini.
Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan adabul mar'ah fil Islam. Sebetulnya masih banyak ya, salah satunya misalnya bagaimana posisi perempuan dalam ilmu pengetahuan, kemudian perempuan dalam kesenian, kemudian perempuan, aurat perempuan. Nah, ini nanti mungkin akan jadi bahan dari diskusi kita. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik nih, terima kasih Ibu Majidah. Nah, barusan tadi sudah kita dengarkan ya teman-teman pemaparan terkait dengan bagaimana akhlak-akhlak kita atau dalam pergaulan secara di rumah tangga ataupun di masyarakat seperti itu ya. Terlebih bagaimana peran-peran kita juga sebagai perempuan di lini-lini tersebut seperti itu. Nah, oke, secara umum begitu ya. Dari teman-teman sendiri bagaimana ini, ada yang mau bertanya terkait yang tadi itu materi dari Ibu Majidah? Dipersilahkan. Enggak, boleh langsung resen atau resen dulu aja ya. Atau mau langsung open mic juga nggak apa-apa. Enggak. Wait. Oh, ini siapa nih? Oh, Mbak Tia ya. Mbak Tia, monggo Mbak Tia. Oke, baik. Kari, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Septia Rizkyana dari BSKM. Izin bertanya. Saya mau bertanya tentang fenomena pacaran atau konsep pacaran yang terjadi pada laki-laki dan perempuan ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang pacaran itu kan kita bicara tentang aktivitas yang terjadi di dalamnya kayak gitu kan ya Bu. Entah itu nanti menimbulkan seperti yang tadi Ibu bilang berholwat, kemudian aktivitas itu bisa merupakan kita terlalu sering berinteraksi dengan laki-laki dan perempuan atau dengan lawan jenis. Terlalu sering berinteraksi itu baik itu lewat ngobrol secara langsung atau lewat chatting atau pesan WhatsApp misalkan seperti itu. Nah, kemudian hal-hal kayak gitu kan bisa menimbulkan perasaan-perasaan istilahnya virus merah jambu kayak gitu ya Bu, yang ditimbulkan di kaum muda kayak gitu ya Bu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Ibu tentang fenomena pacaran atau konsep pacaran di antara para muda-mudi. Kemudian bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam terkait hukum pacaran ini. Nah, kemudian ketika dalam proses mencari pasangan hidup, apakah kita boleh berpacaran? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau langsung ditanggapi atau bagaimana? Langsung ditanggapi dulu aja ya kawan-kawan. Iya, boleh. Terima kasih langsung. Mbak Tia. Ya. Monggo Bu. Ya Mbak Tia ya, bagaimana konsep pacaran yang terjadi pada saat ini ya. Nah, dalam berinteraksi dengan lawan jenis ya, itu memang suatu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Itu sebuah keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Tetapi ada rambu-rambu di dalam agama Islam bagaimana kita berinteraksi dengan lawan jenis kita. Supaya tidak timbul virus merah jambu tadi ya Mbak Setia ya. Yang pertama yaitu ketika berbicara dengan lawan jenis, terutama perempuan, itu jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya gitu jangan. Ya kalau kita berbicaranya itu mendayu-dayu, gitu ya, itu bisa menimbulkan syahwat, ya. Maka yang tegas, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ini? Saya, Septia, ya gitu. Jadi tidak kemudian suaranya itu dibuat mendayu-dayu seperti itu sehingga menimbulkan syahwat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis, maka buatlah interaksi untuk hal-hal yang positif.
supaya tidak timbul virus merah jambu. Dan hindari untuk melakukan aktivitasnya itu hanya berdua saja. Ya, atau komunikasi-komunikasi yang menuju ke sana ya langsung kita cut. Saling mengingatkan itu. Saling mengingatkan. Karena kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita itu jangan khawatir dengan pasangan kita. Ya, Allah itu sudah menyiapkan pasangan terbaik bagi mereka yang baik, ya kan? Di Al-Quran dikatakan at-thayyibin lit-thayyibat. Orang yang baik ya untuk perempuan yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Al-khabisin lil-khabisat. Laki-laki yang kecil untuk perempuan-perempuan yang kecil. Maka jangan kemudian dalam rangka mencari jodoh tadi ya, kita menerabas rambu-rambu syariah. Salah satunya yaitu dengan berhalwat, berpacaran. Nah, sekarang itu ada istilah yang namanya pacaran Islami. Wah, pacaran Islami itu seperti apa? Pacaran Islami itu ya, Bu, tiap malam kita saling membangunkan tahajud. Nah, katanya seperti itu. Kemudian mau sholat tahajud di WA. Sudah tahajud belum? Jangan lupa doakan saya. Nah, apakah ketika sholat yang diingat Allah atau yang diingat adalah wajah kekasihnya? Ini kan yang mengurangi niat ibadah atau keikhlasan ibadah kita. Nah, maka kalau di dalam Islam kita harus yakin bahwa setiap dari kita itu akan mendapatkan pasangan seperti yang kita ini, seperti diri kita. Kalau kita ini meningkatkan kualitas diri kita, kualitas iman kita, kualitas intelektual kita, dan kita memiliki akhlak yang baik, insya Allah yang datang kepada kita juga akan laki-laki yang baik. Dan di dalam Islam itu tidak ada konsep pacaran Islam atau konsep pacaran Islami itu nggak ada. Bahkan dalam konsep ta'aruf pun ya dikatakan bahwa ta'aruf yang baik itu yang melibatkan mahram. Dalam artian dia tidak berdua-duaan atau kemudian dia saling saling bercerita hal-hal yang menyebabkan ke sifatnya itu zina. Nah, maka kan Rasul itu pernah mengatakan bahwa zina itu bisa terjadi dalam berbagai macam. Zina mata itu dengan melihat, ya. Dulu ada pengikut Nabi ya, naik kuda, kemudian melihat perempuan cantik. Nah, kemudian dia ditegur oleh Rasulullah. Pandangan pertama adalah rezeki buat kamu. Tapi jangan diteruskan pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Nah, itu ya. Jadi kalau kita melihat orang tampan, orang cantik gitu ya, tidak sengaja, ya itu memang rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Tapi jangan kemudian kita teruskan dengan pandangan kedua, ketiga, keempat yang menyebabkan mata kita zina mata, kemudian menyebabkan hati kita juga ikut melakukan perbuatan zina. Nah, ini ya. Jadi prosesnya kalau ingin mencari pasangan yang baik, kita harus yakin bahwa Allah itu sudah menyiapkan jodoh yang terbaik bagi mereka yang baik. Begitu juga sebaliknya. Dan kemudian yang kedua itu ada banyak proses ya. Kalau di dalam Islam itu ada ta'aruf ya, saling mengenal. Kemudian ada proses misalnya yang saya kenal kalau di dalam Islam yaitu konsep ta'aruf. Ta'arufnya pun bukan ta'aruf yang sifatnya itu menjurus kepada perbuatan zina. Seperti itu Mbak Septi ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Nah, begitu ya Mbak Septi. Terima kasih Ibu Ustazah Majidah. Ternyata saya baru sadar saya tuh ini ya, mukanya nggak kelihatan. Iya ini. Nggak apa-apa Mbak. Tadi kelihatan kok Mbak. Ya kelihatan terus nggak kelihatan lagi ternyata. Ini sudah ada yang ngantri lagi Bu. Tadi nih Fathul Laili atau Darin dulu ya? Pingsut jadi jauh bisa nggak? Darin dulu aja ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Darin. Bu, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Begini Bu, jadi dari berbagai sumber terdapat berbagai definisi dan batasan mengenai halwat. Nah,
sebetulnya batasan dan definisi khalwat itu seperti apa dan bagaimana penerapan definisi itu dalam acara-acara seperti misalnya akikah, resepsi pernikahan, seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, langsung dibahas atau gimana? Ini karena ada dua yang tanya, saya tampung dulu aja ya Bu pertanyaannya. Tadi yang pertama dari Mbak Darin, terus Mbak Lala, monggo. Baik, terima kasih Mbak Afkari atas waktunya. Perkenalkan Bu, saya Fatulaili dari UNY, izin bertanya. Yang pertama yaitu terkait dengan ini Bu, interaksi dengan lawan jenis ketika ternyata kita itu atau mungkin kita mendapatkan curhatan gitu Bu. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa pandemi ini kan juga cukup sulit untuk banyak orang ya Bu ya. Dan saya memahami bahwa ada beberapa orang yang butuh tempat untuk cerita. Saya pun pernah berada di titik ketika saya itu dipercaya orang untuk mendapatkan ceritanya gitu. Dan di situ saya sebenarnya paham bahwa saya hanya membantu gitu, tapi terkadang lawan bicara saya itu merasa mungkin apa ya, merasa nyaman atau bagaimana gitu. Jadi saya sedikit takut gitu. Apakah perbuatan saya ini benar atau salah gitu. Tapi kalau misalkan di dalam apa ya, ilmu psikososial yang untuk memberikan dukungan sosial kepada orang-orang yang sekiranya rentan gitu, itu tidak apa-apa. Tapi bagaimana sih Bu ketika Islam melihat atau memandang kasus seperti saya gitu. Jadi saya niatnya hanya membantu untuk menjadi pendengar yang baik untuk orang itu, tapi terkadang niat baik saya itu mungkin ditanggapinya terlalu apa ya, terlalu berlebihan gitu. Lalu pertanyaan saya yang kedua yaitu apa yang seharusnya kami lakukan Bu, para muslimah lakukan ketika mendapatkan sebuah chat dari jenis gitu ya, dan itu tuh seperti mengarah gitu, maksudnya chatnya sudah tidak sesuai konteks atau mungkin kadang bercanda itu kalau saya nyebutnya bercanda nggak lucu gitu, bercanda tentang jodoh, tentang nikah gitu kan, dan itu seperti mengarahkan ke hal-hal yang kurang baik gitu Bu. Nah itu bagaimana kami gitu ya, apakah kami harus langsung stop chatnya atau bagaimana nih Bu? Karena kadang-kadang merasa nggak enak juga kalau misalkan takut orang itu tuh tersinggung. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Darin dan Mbak Lala. Ibunya keluar. Kayaknya keluar, bentar ya. Nah. Ini pertanyaannya Mbak siapa? Mbak Lala ini kayaknya relatable kepada hampir semua umat ya kayaknya ya. Waduh. Kayaknya ini tuh curhat berdasarkan pengalaman pribadi. Aku yakin sih. Iya sih tadi bilang ya. Berdasarkan pengalaman pribadi. Iya. Ya, Mbak, saya sudah masuk belum, Mbak? Oh iya, sampun Bu. Yang tadi keluar ya? Atau gimana? Iya, tadi kayaknya keluar ya Bu ya. Terus ini kok hilang di laptop saya. Saya pakai HP ya. Iya, Bu. Nah, yang pertama tadi ya, Mbak Darin ya, batasan khalwat. Halwah itu kan maknanya itu kan menyendiri ya, berkhalwat. Rasulullah SAW ketika menjelang usia 40 ya, beliau itu suka melakukan khalwat, menyendiri. Nah, menyendiri berkontemplasi kepada Allah. Nah, tetapi makna khalwat dalam hadis ini adalah menyendiri dengan lawan jenis. Jadi batasannya adalah ketika kita berdua-duaan dengan, tidak mesti berdua-duaan, bisa juga berjamaah. Karena kan ada ya pacaran berjamaah. Berangkat bersama-sama camping, ternyata di situ tidak hanya camping tapi ada aktivitas pacaran.
Jadi yang dimaksud dengan batasan halwat di sini adalah terjalinnya hubungan atau interaksi antara lawan jenis yang menyalahi aturan-aturan pergaulan di dalam Islam. Ya, aturan-aturan di dalam Islam ya. Misalnya kalau dalam pergaulan lawan jenis ya, aturannya kita tidak boleh tidak boleh saling melanggengkan perbuatan zina. Nah, zina mata dengan saling berpandang-pandangan, zina lisan dengan saling mengucapkan hal-hal yang menyebabkan syahwat ya atau rayuan, kemudian zina tangan dengan saling berpegangan, contohnya zina hati ya dengan mengotori hati kita. Nah, itu yang dinamakan dengan halwat. Tetapi kalau misalnya kita berinteraksi dengan lawan jenis kita, laki-laki dan perempuan, sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial atau kegiatan-kegiatan camping, tetapi itu tidak ada aturan-aturan syariat yang dilanggar, maka itu tidak bisa dikatakan syahwat. Misalnya camping bersama-sama, tapi betul-betul camping, betul-betul tadabbur alam, saling bantu-membantu. Ya, walaupun memang tidak bisa kita hilangkan, misalnya kejadian seperti cinlok gitu ya, cinta lokasi. Nah, tetapi itu bisa kita minimalisir dengan sikap kita. Bagaimana sikap kita dengan teman kita yang lawan jenis. Yang tadi saya katakan, jangan kemudian kita menunjukkan sikap cari perhatian, ya, sengaja mengucapkan kata-kata yang membuat lawan jenis itu merasa mendengar kita itu merasa senang gitu. Kan ada ya, orang itu ada yang hanya terpikat melalui suara. Ada yang seperti itu. Ada juga yang hanya terpikat melalui sikap. Sikapnya terlalu manis seperti itu. Jadi biasa saja. Nah, selama itu tidak dilakukan, maka tidak bisa dikatakan sebagai halwat. Ya. Nah, jadi tidak mesti yang dinamakan halwat itu harus berdua. Dia bisa berjamaah dan aktivitasnya adalah aktivitas menuju kepada perbuatan zina tadi, zina mata, zina lisan, zina telinga, zina tangan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua tadi ya, kalau seandainya perbuatan atau sikap Anda tadi adalah sebagai tempat untuk curhat tadi ya istilahnya ya. Yang pertama yang mesti kita pahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, maka manusia membutuhkan orang lain. Ya enggak bisa kan kita hidup sendirian. Kita menanggung masalah sendirian, tidak bisa. Maka kita membutuhkan orang lain. Nah, kalau seandainya kita mempercayai orang lain sebagai tempat kita untuk berdiskusi, tempat kita untuk mengungkapkan kesedihan, dan lain sebagainya, maka saya kira tidak masalah. Walaupun misalnya itu lawan jenis. Tetapi memang dikhawatirkan, walaupun tidak mesti terjadi, dikhawatirkan akan menimbulkan benih-benih cinta, dan kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, maka akan menjurus kepada perbuatan pacaran tadi. Nah, sebetulnya Islam itu menganggap bahwa cinta itu adalah sebuah fitrah. Ya, ini yang harus kita pahami. Jangan kemudian kalau saya berbicara seperti ini, oh berarti Islam itu tidak menghargai cinta. Tidak. Islam itu sangat menghargai yang namanya cinta. Cinta itu adalah anugerah. Tetapi di dalam Islam, bagaimana cinta yang tumbuh itu bisa bisa dikelola dengan baik. Ya, bisa dikelola dengan baik sehingga tidak mengotori hati kita, tidak mengotori perbuatan kita. Terlebih kalau kita lihat ya pada zaman sekarang ini ya, banyak yang kemudian tadinya cuma biasa-biasa saja, kemudian dia terjerumus kepada pergaulan bebas, kemudian semakin terjerumus dan lain sebagainya, dan kita harus tahu bahwa
setan itu tipu muslihatnya betul-betul sangatlah pandai. Sangat pandai dalam membuat tipu muslihat. Mungkin awalnya kita hanya curhat ya, tapi kemudian lama-kelamaan ya kita merasa simpati dan kasihan dan lain sebagainya, kemudian tidak tahu yang terjadi seperti apa. Tapi kalau kita mampu membentengi diri kita, kita menganggap dia sebagai sahabat, kita memberikan solusi-solusi yang baik, maka itu tidak masalah bagi saya. Seperti itu ya. Dan di dalam hadis dikatakan, sodikuka man abekaka, bahwa teman sejatimu adalah teman yang mampu membuat kamu itu menangis. Menangis dalam apa? Menangis dalam kesalahan-kesalahan kamu. Menangis dalam menyadari, oh yang saya lakukan seperti ini itu salah. Oh ini adalah maksiat. Ya. Jadi sodikuka man abekaka la man adhakaka. Teman sejatimu adalah teman yang mampu membuat kamu menangis, menyadari kesalahanmu, bukan yang hanya menertawakanmu atau yang hanya mengiyakan semua keinginanmu. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa Mbak ya. Kita tetap jaga hati kita, jaga sikap kita. Nah, baik. Maturun Ibu Siti Majidah. Kemudian ini ada pertanyaan satu lagi. Ini kayaknya terakhir ya teman-teman. Ini dari Mbak Ulul Azmi. Dari Mbak Ulul ya ini Mbak Ulul. Assalamualaikum. Ini di chat Bu, saya bacakan ya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Ulul dari PCIM BSKM. Izin bertanya, saya tertarik melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Yang mana nih? Terus pertanyaan yang ingin saya ajukan ialah bagaimana bila kadang, tidak selalu, tapi tidak selalu, bila kadang kita merasa kesepian dalam tanda kutip butuh afeksi dari orang yang kita harapkan. Maksudnya itu pasangan seperti itu. Kira-kira seperti apa cara perempuan untuk mengisi kehampaan afeksi tersebutnya? Banyak yang curhat ya guys ya. Iya, nggak apa-apa ya, karena memang kajiannya kajian tentang perempuan ya. Nah, tadi ya, perempuan membutuhkan afeksi. Ya, ya memang sebagai manusia, sebagai makhluk ya, secara normalnya memang kita membutuhkan afeksi tadi. Kasih sayang, perhatian, dan lain sebagainya. Tetapi perhatian itu kan tidak mesti kita dapatkan dari lawan jenis kita, bisa kita dapatkan dari sosok lain, misalnya dari teman sesama perempuan kita, atau dari orang tua kita, ya dari sahabat, atau dari siapa yang kita percaya, kita inginkan. Dan kalau kita membutuhkan afeksi dari lawan jenis gitu ya, maka bagaimana supaya kita itu tidak terjerumus tadi ya. Yang pertama ada sebuah pepatah Arab yang bagus ya. Innas sababa, sesungguhnya seorang pemuda, ya innas sababa wal farogo, seorang pemuda atau pemudi dan banyak waktu luang yang dia miliki, mafsadatun ay mafsadatin, dia akan merusak atau dia akan dirusak. Biasanya kalau kita itu tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, maka keadaan menjadi andilo tadi akan terjadi antara dilema dan galau, terutama untuk mahasiswi ya. Saya pernah mengalami ya menjadi mahasiswi seperti Anda, dan ketika itu saya sekolah jauh di Kairo, ya jauh dari orang tua, kemudian tidak punya saudara di situ. Nah kemudian ketika membutuhkan perhatian atau kasih sayang, maka yang pertama ya kita cari teman-teman sesama perempuan yang memang kita percaya. Kemudian biasanya kalau dulu itu teman-teman ya kakak senior saya itu ya kan biasa ya kalau cutting itu juga suka mencari adik kelas. Nah itu biasanya suka menelpon malam-malam ya, dan dulu itu kan namanya telepon rumah itu murah. Maka sikap kita itu yang pertama ya kita tanggapi secara proporsional saja. Jangan kalau dia sudah berbicara hal-hal yang tidak positif, tidak baik ya kita cut dengan berbagai macam alasan. Kemudian yang kedua dengan banyak menyibukkan kepada hal-hal yang positif. Karena tadi pemuda dengan waktu luang yang banyak itu bisa merusak atau bisa dirusak. Kalau kita banyak waktu luang kita dan kita sebagai
mahasiswi, apalagi pada masa pandemi ini ya, semuanya serba online, maka godaan-godaan itu akan semakin banyak. Baik godaan-godaan dari film-film dan lain sebagainya. Nah, maka ya langkah kita bagaimana kita menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang produktivitas kita dengan membaca, menulis, dan lain sebagainya. Sebab kalau seandainya kita biarkan itu kosong gitu kan ya, biasanya kan kalau mahasiswi ya bukan hanya kalian, pada masa saya dulu menjadi mahasiswi juga suka senang menonton drakor ya, drama Korea gitu. Nah, bahkan dulu ada beberapa teman saya itu ketika menonton drama Korea itu sampai apa ya istilahnya ya betul-betul mengisolasi di dalam kamar sendirian. Sebenarnya itu tidak apa-apa ya kalau seandainya kita punya kesenangan menonton drama Korea atau lain sebagainya, asalkan itu tidak mengambil porsi yang sangat tinggi. Nah, jadikan masa tua kita itu menjadi masa tua yang berterima kasih atas masa muda kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya, ketika nanti Anda sudah selesai kuliah, sudah berumah tangga, Anda itu akan melihat flashback ke belakang. Biasanya seperti itu. Oh, dulu yang saya lakukan tuh apa? Kok saya sekarang menjadi seperti ini? Misalnya, Anda sudah 10 tahun Anda menjadi pengusaha sukses. Maka Anda melihat, oh, ketika masa muda saya suka jualan, suka melakukan ini, melakukan itu. Anda akan berterima kasih dengan masa muda Anda. Jadi jangan sampai masa tua kita itu meratapi apa yang kita lakukan sekarang. Nah, maka dengan melakukan hal-hal positif, ya, kemudian kita bergaul dengan ya sesama jenis kita ya, perempuan dengan perempuan. Kalau dengan laki-laki mengharapkan kasih sayang ya biasanya menjurus ke sana. Dan itu harus diwaspadai, seperti itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Siti Majidah atas jawabannya. Ya, begitu ya teman-teman. Mungkin tadi dari Mbak Ulul itu pertanyaan terakhir ya, soalnya ini sudah mulai penghujung sore, udah penghujung senja ini. Jadi akan kita tutup ya, tapi sebelum kita tutup mungkin saya kasih sedikit konklusi gitu ya, bahwasanya dalam Islam itu dulu ketika jahiliyahnya komprehensif gitu, yang jahiliyah nggak cuma Jazirah Arab tapi juga Yahudi dan Nasrani, Islam datang untuk menyempurnakan akhlak dan salah satunya itu untuk memperbaiki perilaku terhadap perempuan itu sendiri. Kemudian di lingkungan sebagai perempuan kita itu juga wajib untuk berbuat baik di berbagai lingkungan seperti itu ya, misalnya di rumah tangga dengan menjadi seseorang yang taat kepada suami selama tidak maksiat, menjaga amanah suami, berbakti kepada orang tua, dan berlaku sopan santun. Kemudian juga di masyarakat dengan misalnya kita saling menundukkan pandangan, bertoleransi, dan tidak berhalwat seperti itu. Kemudian terkait dengan hal-hal yang kita galaukan itu, saya punya satu highlight yang bisa ditarik gitu, bahwasanya kita harus pandai-pandai untuk menjaga diri kita, mungkin bukan menghindari, bukan terus kayak ngeblok perasaan kita, tapi mengelola perasaan kita seperti itu ya, dan menjadikan diri kita menjadi diri yang lebih bermanfaat dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, begitu ya. Kalau begitu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Siti Majidah sudah mau menyempatkan waktunya sore ini. Matur nuwun, Ibu. Ya, dan sama-sama ya. Iya, oke. Teman-teman juga terima kasih ya, sore-sore sambil minum coklat, minum kopi gitu, mungkin bisa sudah mau menyempatkan waktunya untuk ikut kajian Imawati yang pertama. Besok-besok akan ada seriesnya lagi. Semoga teman-teman bisa join lagi ya. Imawati, welcome everyone. Sekian dulu dari saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, tapi sebelum nanti habis ditutup mau ada dokumentasi ya, kan kita juga perlu LPG. Terima kasih. Usyukum wa nafsi bitaqwallah. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nun wa qalami wasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Foto dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Ibu. Foto Ya, dulu boleh ya, Bu? siap. On cam dulu teman-teman. Yang bisa on cam nih. Bentar. Ayo Inai. Nih bentar ya. Ada Mas Alek. Ini yang tak tunggu 10 detik lagi deh. Yang bisa on cam ya kawan-kawan. Wait. Berubah lagi. Udah? Udah ya. Bebas. Ya, nggak apa-apa Mbak Ulul. Kalau yang nggak bisa, nggak usah ini juga. Nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Ya. Udah ya sekali, cukup ya? Oke, makasih teman-teman semua, makasih. Ibu Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalin silaturahmi kita di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, tetap produktif di masa pandemi ya. Iya Bu, matur nuwun. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Saya meninggalkan Zoom dulu ya. Iya Bu. Ya, terima kasih. Hooray.